Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jeli Sopriawan, NIM 19020136, selaku moderator dari diskusi pada siang hari ini. Pertama-tama tidak lupa pula kita haturkan puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, yang memberikan kita nikmat Islam. Yang kedua kalinya tak lupa pula kita haturkan salawat serta salam pada junjungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati ibu dosen dan teman-teman yang saya banggakan. Saya di sini sebagai pemateri pertama akan menjelaskan sedikit tentang jual beli perniagaan. Yang pertama adalah pengertian jual beli perniagaan. Menurut Hartono Hardisupratno, jual beli perniagaan adalah perjanjian jual beli di dalam dunia perniagaan, yaitu antara orang yang melakukan perniagaan sebagai pekerjaan sehari-hari. Seperti yang terjadi dalam ekspor impor, ini merupakan jual beli antar negara yang dilakukan oleh orang-orang yang melakukan perniagaan sebagai pekerjaannya. Jadi jika kita lihat dari menurut Hartono Hardisupratno, dapat kita simpulkan bahwa perjanjian jual beli dalam perniagaan yaitu orang-orang yang melakukan perniagaan. Orang-orang di sini dalam maksudnya adalah perusahaan-perusahaan yang melakukan transaksi jual beli antar dunia perniagaan atau perdagangan. Khususannya jual beli dalam perniagaan. Jual beli perniagaan memiliki kekhususan. Yang pertama adalah jual beli dalam perniagaan merupakan perbuatan perusahaan yang direncanakan terlebih dahulu untung ruginya dan dicatat dalam pembukuan. Jadi dalam jual beli perniagaan ini merupakan perbuatan perusahaan yang direncanakan untung dan ruginya itu. Jadi jual beli ini bukan untuk kepentingan diri sendiri sebagai konsumen, akan tetapi sebagai kepentingan perusahaan atau jabatannya dalam perusahaan. Dan yang kedua adalah para pihaknya adalah perusahaan atau pengusaha, yaitu orang atau badan hukum yang menjalankan perusahaan yang mungkin saja bertempat tinggal di suatu negara. Kemudian yang ketiga adalah barang yang diperjualbelikan biasanya tidak untuk dipakai sendiri, akan tetapi barang tersebut dijual lagi kepada orang lain atau digunakan untuk kepentingan perusahaannya. Terus yang keempat adalah membutuhkan pengangkutan sebagai sarana untuk penyerahan barang. Membutuhkan pengangkutan di sini bisa menggunakan dua jalur. Yang pertama adalah jalur laut, yang kedua adalah jalur udara. Tetapi 70% biasanya menggunakan jalur laut. Terus yang selanjutnya adalah terdapat syarat-syarat khusus atau bedigen bagi penjual dan pembeli di luar yang diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kemudian selanjutnya adalah pengaturan jual beli dalam perniagaan. Pengaturan jual beli dalam perniagaan ini tidak ada yang mengatur secara khusus tentang jual beli dalam perniagaan, melainkan diatur hanya secara umum. Seperti yang pertama, dalam pasal 1457 KUH Perdata dinyatakan bahwa jual beli adalah perjanjian dengan mana
pihak penjual mengikatkan diri untuk menyerahkan benda dan pihak pembeli untuk membayar harga yang telah disetujui. Kemudian yang kedua adalah pengaturan yang kedua adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1964 tentang Peraturan Lalu Lintas Devisa Negara. Kemudian yang ketiga adalah Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1976 tentang penyempurnaan pelaksanaan ekspor impor dan lalu lintas devisa. Kemudian yang terakhir adalah Uniform Custom and Practice for Documentary Credit. Maksudnya adalah peraturan internasional mengenai cara pembayaran oleh pemberi melalui bank, misalnya itu Bank Indonesia. Selanjutnya adalah hubungan jual beli perusahaan dengan ekspor impor. Ekspor dan impor dari jual beli perusahaan adalah perikatan yang timbul dari perjanjian jual beli perusahaan yang telah ditutup. Yang telah ditutup di sini maksudnya yaitu yang telah disepakati antara kedua perusahaan. Ekspor impor adalah perbuatan penyerahan penjual ke pembeli. Unsur ke-1 dalam jual beli perusahaan. Ekspor impor di dalamnya ada pembayaran dengan devisa. Artinya itu adalah alat pembayarnya itu menggunakan mata uang asing. Contohnya itu seperti dolar yang dapat mendatangkan devisa untuk negara. Dalam kontrak baku perjanjian jual beli perusahaan tercantum Pactum de Compromitendo mengatur bila mana ada perselisihan mengenai penafsiran, artinya klausa yang atau pelaksanaan ketentuan dalam perjanjian jual beli perusahaan, maka para pihak akan menyelesaikannya dengan sistem perwasitan atau arbitrase internasional. Implementasi jual beli perniagaan. Yang pertama, syarat-syarat pembayaran dalam jual beli perusahaan atau jual beli perniagaan. Yang pertama adalah consignment bill of lading, yaitu pengangkutan barang yang berisi daftar barang yang dikirim oleh penjual kepada pembeli. Syarat yang pertama itu harus ada daftar barang yang dikirim oleh penjual kepada pembeli. Yang kedua adalah faktur invoice, merupakan dokumen dari penjual yang berisi catatan barang-barang yang dikirim dengan harganya di tempat penjual. Yang ketiga adalah polis asuransi. Polis asuransi ini merupakan dokumen penunjang, yaitu bukti bahwa barang yang dikirim itu sudah diasuransikan. Dan selanjutnya adalah keterangan asli, certificate of original, yaitu dokumen penunjang berupa surat bukti keaslian suatu barang. Yang kelima adalah daftar koli packing, yaitu dokumen penunjang, yaitu surat bukti pengepakan dan isinya yang dibuat oleh perusahaan yang mengepak barang itu. Kemudian yang terakhir adalah daftar timbangan, yaitu dokumen penunjang, yaitu surat bukti daftar timbangan barang-barang di pelabuhan embarkasi pemuatan. Nah, inilah syarat-syarat pembayaran dalam jual beli perniagaan. Selanjutnya materi kedua yang akan disampaikan oleh Saudari Atumindaratu, padanya dipersilahkan.